Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat guru-guru di Indonesia. Berjumpa kembali dalam sesi Guru Penggerak Modul 1.2 A6 Demonstrasi Kontekstual Nilai-nilai dan Peran Guru Penggerak. Bersama saya Joko Marwanto, calon guru penggerak Angkatan 7 Provinsi DKI Jakarta. Nilai-nilai guru penggerak. Pertama, berpihak pada murid. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, reflektif. Yang keempat, kolaboratif. Dan yang kelima, inovatif. Setelah mengikuti pendidikan guru penggerak ini, di masa depan saya mengharapkan saya pribadi memiliki gambaran diri sebagai berikut. Berpihak pada murid. Pendidikan sejatinya adalah proses menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Untuk itu, pendidik harus mampu memposisikan dirinya sebagai among belajar. Dalam hal ini, saya akan menjadi fasilitator dalam proses tumbuh kembang murid, baik dalam hal akademik maupun non-akademik, yang sudah dan terus akan saya lakukan ke depan. Menghadirkan pembelajaran yang berpusat pada murid, menghadirkan pembelajaran secara kontekstual, dalam hal ini fungsi belajar sejarah bagi kehidupan masa kini dan akan datang. Selanjutnya, menghadirkan pembelajaran dengan gaya belajar yang bervariasi, mulai dari auditori, visual, maupun kinestetik. Selanjutnya, menghadirkan pembelajaran yang menstimulus daya berpikir kritis pada murid. Nilai selanjutnya, mandiri. Sebagai seorang guru, saya harus senantiasa berproses untuk terus mengembangkan diri menjadi guru pembelajar sepanjang hayat, mengambil peran, tanggung jawab, dan turun tangan untuk memulai perubahan yang berpihak pada murid. Yang sudah dan terus akan saya lakukan, mengikuti pelatihan dan pengembangan kompetensi secara rutin, dan akan terus mengembangkan diri tanpa perlu adanya penugasan dari sekolah. Aktif membangun kesadaran serta karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila melalui pola pikir pembelajaran sejarah yang kontekstual. Ini menjadi sangat penting, terutama bagi anak SMK. Selanjutnya, aktif membangun kedisiplinan murid melalui pengembangan diri ekstrakurikuler Paskibra. Akan terus memperkenalkan serta mendekatkan museum sebagai media pembelajaran sejarah pada murid. Terakhir, akan terus aktif meningkatkan kompetensi diri bersama rekan sejawat maupun komunitas MGMP. Nilai reflektif. Sebagai seorang pendidik, sikap reflektif bagi saya menjadi penting, terutama sebagai upaya untuk tetap mengukur kemampuan serta tindakan-tindakan nyata yang telah dilakukan. Hal ini sebagai bahan evaluasi memperbaiki tindakan dan kualitas akhir dari kinerja yang dihasilkan dalam membawa sebuah perubahan. Yang sudah dan terus akan saya lakukan, terus melakukan evaluasi diri terhadap pembelajaran yang telah dilakukan, serta melakukan tindak lanjut terhadap umpan balik yang telah diberikan, baik itu dari murid, baik itu dari pimpinan, dan juga rekan sejawat. Nilai kolaboratif. Sebagai seorang pendidik, tentu saja saya tidak dapat melakukan upaya-upaya perubahan seorang diri. Perlu adanya upaya-upaya kerjasama oleh semua elemen yang ada di sekolah. Tentu saja dengan kerjasama juga bersama elemen yang ada di luar seperti orang tua. Komunikasi menjadi kunci penting yang harus dilakukan agar tetap kolaborasi berjalan dengan baik. Saya tidak bekerja seperti seorang Superman, melainkan saya harus bekerja bersama super team. Yang sudah saya lakukan dan akan terus saya lakukan ke depan dalam menerapkan nilai-nilai kolaborasi. Pertama, berkolaborasi dalam tim kesiswaan sebagai pembina Paskibra khususnya dalam menjalankan program pendisiplinan serta pembentukan karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Diharapkan hal ini akan membentuk budaya baik pada murid. Selanjutnya, berkolaborasi dalam tim koordinator P5 sebagai ketua koordinator dalam rangka implementasi penerapan nilai-nilai profil pelajar Pancasila.
Selanjutnya, berkolaborasi dengan wali murid dalam hal mengkomunikasikan program-program sekolah serta tantangan dan hambatan pembelajaran dari murid. Terakhir, akan terus berkolaborasi dengan rekan sejawat serta komunitas MGMP dalam meningkatkan kemampuan kompetensi sebagai seorang guru. Nilai inovatif. Sebagai seorang pendidik, saya harus senantiasa memunculkan gagasan segar dan tepat guna. Zaman tidak berjalan di tempat. Sudah seharusnya juga cara-cara yang kita gunakan adalah cara-cara yang tidak berhenti pada cara-cara lama yang tidak lagi sesuai dengan konteks zamannya, sesuai dengan kodrat alam dan zaman anak. Ke depan akan banyak muncul profesi-profesi baru. Begitupun akan banyak hilang profesi-profesi yang telah lama kita kenal. Yang sudah dan terus akan saya lakukan dalam hal ini berkaitan dengan pembelajaran sejarah, tentu kita harus memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama dalam membuat atau mendesain media pembelajaran. Yang pertama, memanfaatkan Kahoot dan Jamboard dalam pembelajaran sejarah. Dengan menggunakan media ini, anak lebih dapat berinteraksi secara interaktif. Selanjutnya, memanfaatkan YouTube sebagai media pembuatan proyek berupa konten sejarah. Tujuan utama dari langkah ini adalah untuk membuat anak mampu menumbuh kembangkan kesadarannya dalam hal kesadaran sejarah. Selanjutnya, membuat proyek refleksi kesejarahan di setiap hari besar atau momen penting nasional dalam upaya terus membangkitkan kesadaran sejarah pada generasi muda. Terakhir, untuk mendorong praktik baik yang kemudian akan menjadi sebuah budaya yang baik pula, akan saya terapkan program setiap kita adalah pelaku sejarah. Untuk itu, apapun yang kita lakukan hari ini adalah lakukanlah hal-hal yang terbaik. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat sekalian. Sekian untuk sesi kali ini. Salam guru penggerak. Mari kita terus tergerak, terus bergerak, dan terus menggerakkan demi majunya pendidikan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.